Bonjour à tous, kali ini masih belajar bahasa Prancis bersama Madam Wahyuni. Oke, nah dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kata kerja être, kemudian fungsinya yaitu untuk menyatakan profesi dan nationalité. Dan kita sudah sampai Leçon 7, pembelajaran ke-7. Nah, pada pembelajaran ke-7 ini kita akan mengenal dan mempelajari fungsi dari kata kerja être atau yang dikenal dengan to be-nya bahasa Prancis. Jadi, le verbe être. Kata kerja être ini biasanya digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan atau menyatakan profesi pekerjaan. Yang dalam bahasa Prancisnya kita katakan dengan dire sa nationalité ou sa profession. Dire sa nationalité ou sa profession. Seperti pada umumnya dalam bahasa Prancis, setiap kata kerja itu harus dikonjugasikan. Nah, konjugasi itu sendiri bermakna perubahan kata kerja yang disesuaikan dengan subjeknya, yang disesuaikan dengan pelakunya. Jadi dalam bahasa Prancis istilah itu dikenal dengan conjugaison. Sebelum kita mengenal conjugaison dalam bahasa Prancis, terlebih dahulu kita akan mengenal pronomina atau subjek, kata ganti orang yang berperan sebagai subjek dalam bahasa Prancis yang kita kenal dengan istilah pronom personnel en français, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu je artinya saya. Coba kita sebutkan je. Oke, kemudian ada tu. Tu artinya kamu. Kemudian kamu bisa juga bilang kau. Ya. Kemudian ada nous. Maaf, ada il terlebih dahulu. Il, kemudian elle dan on. Il itu artinya dia laki-laki. Dia laki-laki. Sementara elle dia perempuan. Nah, untuk pronom on itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi pada saat ini saya bisa mengatakan bahwa on itu artinya kita. Jadi on bisa bermakna kita. Oke. Kemudian ada subjek berikutnya itu nous, artinya kami. Kemudian vous, artinya Anda atau kalian. Ya, Anda atau kalian. Jadi vous ini bisa tunggal, bisa jamak. Dan dua subjek yang terakhir itu adalah il dan elle. Ini artinya mereka laki-laki, il, dan mereka perempuan itu adalah elle. Nah, sekarang coba kita ulang bagaimana cara membaca subjek dalam bahasa Prancis bersama-sama. Je, kemudian tu, il, elle, on. Il, elle, on. Kemudian ada nous, vous, il, elle. Il, elle. Ya, itu dia subjek-subjek dalam bahasa Prancis. Sekarang kita lanjut
dengan conjugaison du verbe être. Jadi tadi konjugasi artinya penyesuaian kata kerja yang harus mengikut subjeknya. Ya, jadi subjeknya tadi ada ini dalam bahasa Prancis. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana konjugasi kata kerja être dalam bahasa Prancis. Untuk je, dia jadi suis. Je suis. Tu, tu es. Il est. Elle est. On est. Kemudian untuk nous sommes. Vous êtes. Il pluriel, ils sont. Elle pluriel, elles sont. Il pluriel maksudnya il jamak. Karena artinya di sini kan mereka laki-laki. Jadi mereka itu kan lebih dari satu, jamak. Nah, elle pluriel maksudnya mereka perempuan, jamak. Sementara il yang nggak pakai s artinya dia laki-laki. Elle yang nggak pakai s artinya dia perempuan. Oke, bisa ya dibedakan antara ini dengan ini. Madam, tapi pengucapannya kok sama? Iya, kamu ingat waktu di pelajaran membaca, huruf S final dalam bahasa Prancis tidak disebutkan. Seperti apa? Seperti yang terdapat pada kata Paris, itu tidak dibaca Paris atau Paris, tapi dibaca Paris. Paris. Oke? Nah, sekarang kita bukan membahas kata kota Paris atau apa. Nah, kita sekarang bahas kata kerja être-nya ya. Sekarang kita ulang. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ya, sebenarnya saya ada buat satu lagu supaya memudahkan kita menghafal bentuk-bentuk kata kerja être ini. Tapi mungkin lagunya akan saya buat di video pembelajaran berikutnya ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita bisa memahami perubahan kata kerja être pada setiap subjeknya, kita masuk ke fungsi dari kata kerja être tersebut. Nah, fungsi dari verba être itu adalah yang pertama, parler de la nationalité. Jadi dire la nationalité, untuk menyatakan kewarganegaraan. Contohnya, il est américain. Il est américain. Jadi il tadi apa? Dia laki-laki. Nah, untuk il kata kerja être-nya tadi jadi apa? Jadi e. Nah, sekarang tinggal nambah kata nationality-nya. Seperti itu. Jadi untuk menyusun kalimatnya sama seperti bahasa Indonesia. Dia adalah orang Amerika. Nah, bahasa Prancisnya il est américain. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau mengatakan mereka laki-laki adalah orang Amerika. Mereka orang Amerika. Nah, kita pakai untuk mereka laki-laki tadi il yang pakai s. Il. Kemudian kata kerja être untuk il pluriel tadi apa? Sont. Oke, jadi ils sont. Tinggal ditambah Amerikanya. Ils sont américains. Ils sont américains. Kemudian untuk dia perempuan. Nah, dia perempuan tadi elle. Konjugasi kata kerjanya e. Berarti jadi elle. Tinggal ditambah kata Amerika. Elle est américaine. Elle est américaine. Kemudian untuk mereka perempuan adalah elle, tapi pakai s, dan kata kerja être-nya kita harus pakai sont. Jadi elles sont américaines. Elles sont américaines. Sekarang saya minta kalian untuk mengamati apa perbedaan dari ini, dan ini. Coba kalian analisis. Madam kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. C'est fini. Sudah selesai analisisnya. Nah, bedanya apa?
dalam bahasa Prancis ketika kita mau mengatakan nationality, jadi bisa kita bilang nationality secara umum, tapi sebenarnya ini kata sifat ya. Kata sifat dalam bahasa Prancis penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis subjeknya, jenis bendanya, apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian dengan jumlahnya, tunggal atau jamak. Nah, kalau dia laki-laki, kita cukup menggunakan kata dasarnya, American. Kalau dia jamak laki-laki, Amerikanya kita tambah apa? S. Ya. Dan kalau perempuan kita tambah apa? E. Jadi yang dari laki-laki ini kita kasih E. Kemudian kalau jamak perempuan kita kasih E dan S. Oke? Ya, bagus. Sekarang kita lanjut. Ini ada pengecualian ya, ini ada pengecualian. Contohnya di sini Madam kasih dulu dari nama negaranya. Nah, untuk nama negaranya misalnya ada la Grèce, la Turquie, la Belgique, la Russie, la Pologne, l'Indonésie, l'Italie. Perhatikan penulisan nama negara diawali huruf besar. Oke, dalam bahasa Prancis nama negara diawali huruf besar sama seperti bahasa-bahasa lainnya. Nah, kenapa Madam tunjukkan tabel ini? Karena kita balik dulu ke slide yang tadi ya. Nah, ini adalah aturan umum. Generalnya seperti ini. Untuk membentuk nationality feminanya kita hanya menambahkan E. Untuk membentuk jamaknya kita tambahkan S untuk maskula dan ES untuk feminanya. Ini sebahagian besar nationality seperti ini. Ingat, ini aturan umumnya. Tabel yang Madam tunjukkan ini adalah aturan khusus. Artinya pengecualian, berarti harus sering-sering dibaca, tidak usah dihafal, sering-sering saja dibaca, biasanya ingat. Ya, apa-apa saja itu. Nah, ini sudah ada daftarnya. Jadi dengan menghafal ini kamu nggak akan salah lagi menggunakan atau menyatakan nationalité dalam bahasa Prancis. Misalnya untuk nationalité masculin singulier, jadi masculin singulier maksudnya tadi jenis subjeknya masculin atau kata bendanya masculin, kemudian dia singulier single tunggal ya. Kemudian masculin pluriel berarti maskula jamak, femina singulier berarti femina tunggal, femina pluriel berarti femina jamak. Sampai di situ saya harap mengerti karena itu penting. Istilah maskulin singulier, maskulin pluriel, femina singulier, femina pluriel akan kamu temukan selama pembelajaran bahasa Prancis. Jadi ada baiknya itu dipahami, oke? Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja nationality yang mengalami pengecualian yang tidak bisa langsung ditambahkan E, tapi ada aturan khususnya. Itu adalah ini. Misalnya untuk negara la Grèce, jadi Yunani, maskulanya, nationality-nya itu adalah Grek, akhirannya C. Oke. Untuk maskula pluriel tetap kita tambah S, Grek juga. Tapi feminanya, coba perhatikan, C-nya itu jadi C Q U E. Ya, memang begini bentuk feminanya. Kalau kamu tanya kenapa Madam, kenapa? Tapi tadi cuma ditambah E. Ini Madam nggak bisa jawab karena memang sudah aturannya seperti itu. Kalau kamu bertanya seperti itu sama dengan Madam, kenapa nama Madam Wahyuni? Wah, saya nggak tahu kenapa nama saya Wahyuni. Mungkin orang tua saya yang pengen beri nama saya itu. Oke, jadi seperti itu. Grek. Nah, femina plurialnya tinggal ditambah S. Oke, jadi kalau adjektifnya berakhiran C untuk kata Grek, maka maskula jamak jadi Grek pakai S, femina tunggalnya jadi seperti ini. Ya. Kemudian femina jamaknya ya kamu tinggal tambah S. Saya kasih contoh satu lagi, la Turquie.
jadi negara Turki. Maskulin singulier-nya Turk, maskulin plurielnya Turk, femina singulier-nya Turk, tapi C-nya nggak ada. Inilah kekayaan bahasa Prancis ya. Kemudian femina plurielnya ditambah S. Oke? Ya, kemudian la Belgique, negara Belgia. Maskulin pluriel, maskulin singuliernya Belge. Berakhiran E. Oke? Memang berakhiran E, jangan pula dibuang E-nya ya. Memang seperti itu. Memang sudah berakhiran E dari awalnya. Kemudian plurielnya tambah S, Belge. Feminanya jangan ditambah lagi E, biarkan saja sama dengan maskulannya. Karena dia memang sudah berakhiran E. Belge. Dan femina plurielnya Belge ditambah S. Kita lanjut. La Russie, Rusia, la Russie. Maskulin singuliernya Rus sudah berakhiran E. Maskulin plurielnya tambah S. Feminanya sama dengan maskulannya karena memang sudah berakhiran E. Dan femina plurielnya tinggal ditambah S. Nah, kalau ketemu yang begini-begini enak ya, karena femina maskula tunggal jamaknya sama. Ya, yang agak berbeda tadi yang berakhiran C. Untuk Grek seperti ini, untuk Turk seperti ini. Dan gak banyak kok, cuman itu. Ya. Sekarang kita lanjut. La Pologne. La Pologne. Dia Polonais, Polonais, Polonaise, Polonaise. Yang ini sebenarnya seperti aturan dasar ya, ditambah E, ditambah OS. Kenapa Madam taruh di tabel ini? Karena untuk maskulannya jangan ditambah S-nya lagi, karena memang di awal dia sudah pakai S, sudah berakhiran S. Jadi kalau nationality-nya sudah berakhiran S, bentuk maskulin singuliernya, maka maskulin plurielnya jangan ditambah S lagi, biarkan saja seperti itu. Feminanya ditambah E, baru femina plurielnya ditambah OS. Dan yang terakhir, ini aturan yang terakhir adalah l'Indonésie, Indonesia. Yang ini tadi Polandia ya. Maskulin singuliernya Indonésien, Indonésien. Kemudian maskulin plurielnya Indonésien tambah S. Femina singuliernya, coba apa yang berbeda? Iya, N-nya jadi 2. Kenapa? Karena kalau nationality-nya berakhiran I, E, N, ingat ya, bukan yang lain, bukan A-I-N, A-N, bukan, tapi I, E, N. Maka untuk femina singuliernya kamu doublekan dulu N-nya, baru kamu tambah E. Jadi untuk feminanya Indonesian. Membacanya pun beda. Di sini Indonesia dan feminanya Indonesian. D'accord? Maka femina plurielnya tinggal ditambah S. Ya, saya kasih satu lagi contohnya. Misalnya l'Italie, negara Italia. Dia juga berakhiran ION, Italien. Masculin pluriel Italien. Feminanya Italienne. Karena berakhiran ION, didabelkan dulu N-nya, baru ditambah E. Italienne. Femina pluriel juga Italienne. Italienne. Ça va? Oui, ça va. Oke, sekarang kita lanjut. Fungsi dari verba être yang berikutnya. Untuk menyatakan profesi, untuk menyatakan pekerjaan. Sama seperti aturan pada nationality tadi, dia akan ditambah E kalau femina tunggal, ditambah S maskula jamak, dan ditambah ES femina jamak. Jadi sekarang kita tinggal baca. Il est étudiant. Étudiant artinya siswa, student, mahasiswa, pelajar ya. Il est étudiant, elle est étudiante, pakai E karena perempuan tunggal. Ils sont étudiants, pakai S karena maskula jamak. Elles sont étudiantes, pakai OS karena femina jamak.
Oke, kita lanjut. Di sini tetap ada pengecualian. Jadi sedikit pengecualian ya. Kalau tadi kamu yang nationality sudah paham, pasti yang ini lebih gampang lagi memahami. Ya, karena kita menganut aturan yang sama, cuman ada penambahan. Ya, kita lihat dari profesion yang pertama, jurnalist, artist. Nah, di sini jurnalist, artist diakhiri e. Maka maskulin dan feminanya sama bentuknya. Jurnalist, jurnalist. Artist, artist. Kemudian untuk jamak tinggal tambah s, tinggal tambah s. Kita lanjut. Employé, attaché. Employé karyawan, attaché kepala bagian. Nah, di sini berakhiran e juga. Tapi ada aksonnya. Ada akson aigu. Nah, kalau ada akson aigunya, huruf e-nya itu ada garisnya. Maka untuk feminanya harus ditambah e. Jadi double e-nya. Ya. Kalau yang ini tadi kan e-nya nggak dibaca. Coba perhatikan madam. Journalist, artiste. Kalau yang ini kan dibaca employé, attaché. Nah, kalau seperti ini feminanya harus ditambah e. Jadi untuk profesionnya employé, employé tambah s maskulin pluriel, employé tambah e féminin singulier, employé tambah es féminin pluriel. Begitu juga dengan attaché, 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 attaché. Ça va? Ya, kita lanjut. Untuk infirmier, infirmier dan cuisinier, akhirannya apa? er, er. Nah, kalau dia berakhiran er, kita langsung lihat feminanya. Ditambah e, tapi e yang ini dikasih akson graf. Ya, dikasih garis ke bawah. D'accord? Jadi membacanya yang ini infirmier, infirmier, infirmière, infirmière. Oke? Kemudian cuisinier, cuisinier, cuisinière, cuisinière. Infirmier artinya perawat, cuisinier artinya koki. Yang terakhir, comédien. Ini sama dengan nationalité. Dia berakhiran ien. Berarti feminanya didabelkan n-nya baru ditambah e. Begitu dengan musicien berakhiran ien. Feminanya didabelkan dulu n-nya baru ditambah e. Sekarang kita baca comédien, comédien, comédienne, comédienne. Musicien, musicien, musicienne, musicienne. Kira-kira sampai di situ ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan komen. Kita lanjut sedikit lagi. Ada attention. Attention berarti perhatian. Ini ada sedikit penambahan pengayaan ya. Ini boleh dibaca-baca tapi madam jelaskan juga ya. Untuk profesion yang berakhiran dan ter. Contohnya serveur. Maka nya untuk feminanya menjadi euse. Oke? nya menjadi euse. Jadi untuk mengatakan pelayan laki-laki serveur. Serveur. Perempuan serveuse. Serveuse. Pedagang laki-laki vendeur. Vendeur. Kalau perempuan vendeuse. Vendeuse. Bukan pedagang penjual perempuan ya. Ini maksudnya
penjual yang berjenis laki-laki dan penjual yang berjenis perempuan. Bapak penjual, ibu penjual. Karena kalau kita bilang pedagang laki-laki, pedagang perempuan, aneh jadinya ya. Oke, donc vendeur, vendeuse, serveur, serveuse. Ada kecuali professeur, professeur. Jadi ditambah o. Ini pengecualian, nggak ada professeuse ya, yang ada professeur. Kemudian untuk profesi yang berakhiran ter, dia jadi tris. Contohnya réalisateur, réalisatrice, acteur, actrice. Tapi ada pengecualian, chanteur jadi chanteuse, chanteur, chanteuse. Nah, chanteur artinya penyanyi laki-laki, chanteuse penyanyi perempuan. Dan yang terakhir, profession yang femina maskulinnya sama. Itu ada mannequin, il est mannequin, elle est mannequin. Oke, il est mannequin, elle est mannequin. Jadi dia laki-laki, seorang model, dia perempuan, seorang model sama. Kemudian il est médecin, elle est médecin. Elle est médecin. Il est médecin, elle est médecin. Jadi dua profesi ini tidak memiliki bentuk femina. Laki-laki sama perempuannya sama. Mannequin itu artinya apa? Model, peragawan. Médecin, dokter. Ya, sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita tutup video pembelajaran kali ini, sampai di sini kira-kira kamu ada pertanyaan? Silahkan di komen. Ya, kita lanjut. Yang itu kita skip. Sekarang kita lihat présenter ces personnes. Oke, présenter ces personnes. Saya yakin kamu kenal ketiga orang ini. Ya, ini siapa? Hailey Baldwin. Ini Justin Bieber dan ini Selena Gomez. Oke. Nah, sekarang kita coba perkenalkan yang mana? Ya, saya mau yang Selena Gomez aja ya. Kita perkenalkan Mbak ini. Oke. Masih ingat bagaimana mengatakan namanya Selena Gomez? Iya, Elle s'appelle Selena Gomez. Oke, Gomeznya kamu tulis sendiri aja. Kemudian kalau kita mengatakan dia orang Amerika, berarti dia laki-laki atau perempuan? Si Selena perempuan, berarti kita pakai L. Nah, untuk L tadi kata kerja eternya apa? E. Elle. Amerika. Iya, Amerika juga. American. Kenapa kita bilang American? Karena dia perempuan. Nggak muat. Madam hapus dulu deh. American. Kita kasih E karena dia perempuan. Kemudian profesinya apa? Ya, dia seorang penyanyi. Elle. Apa tadi penyanyi? Iya, chanteuse. Oke, jadi ini contoh dari penggunaan kata kerja être dalam bahasa Prancis. Nah, kita harus menyesuaikan apakah dia femina atau maskulin, tunggal atau jamak. Mudah-mudahan penjelasannya bisa membantu kamu memahami sebagian fungsi dari kata kerja être. Karena kata kerja être itu masih memiliki beberapa fungsi yang lain. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.